Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Keuangan Menengah 2 Universitas Serang Raya, semester 4, ingin menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pradaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik dari pendapatan itu sendiri. Yang pertama, pengertian pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Nah, menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, bila arus kas itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi pendapatan ini itu hanya meliputi arus kas bruto atau arus kas kotor gitu dari manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas untuk dirinya sendiri. Jadi kan tadi ada manfaat ekonomi ya. Manfaat ekonomi itu kayak kan tadi ada disebutin aktivitas normal. Apa aja sih aktivitas normal perusahaan itu? Kayak misalnya nih kita menjual barang. Nah, kita kan menjual ke konsumen. Nah, manfaat ekonomi dari perusahaan itu sendiri tuh kayak barang yang kita jual itu laku dan si perusahaan ini akan mendapatkan sebuah imbalan berupa uang. Nah, uang ini itu yang disebut dengan pendapatan itu sendiri gitu. Nah, pendapatan itu timbul juga dari transaksi dan peristiwa ekonomi, kayak penjualan barang dan penjualan jasa. Nah, penjualan barang sama penjualan jasa ini itu misalnya kita menawarkan sebuah barang dan kita menawarkan sebuah jasa. Nah, perusahaan ini kan akan mendapatkan sebuah imbalan. Nah, imbalan ini juga yang akan disebut dengan sebuah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Bunga itu dia itu yang penghasilan yang berkaitan dengan sebuah utang pada perusahaan itu sendiri, kayak obligasi. Terus kalau royalti itu yang penghasilan yang didapatkan oleh kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan, kayak mereknya, terus hak patennya, kayak merek dari sebuah perusahaan, paten dari sebuah perusahaan, terus kayak paten dari sebuah perusahaan, terus kayak hak cipta dari sebuah musik gitu-gitu. Terus mereka itu akan mendapatkan dari salah satu yang saya tadi sebutkan. Terus yang ketiga itu ada dividen. Dividen ini itu kayak pembagian laba dalam bentuk saham gitu. Selanjutnya itu ada karakteristik dari sebuah pendapatan. Yang pertama, pendapatan itu didasarkan pada transaksi sesungguhnya yang dilibatkan oleh perusahaan dalam penghasilan utama yang berasal dari penjualan barang dan jasa. Yang sudah saya sebutkan tadi, pendapatan itu ciri-cirinya itu perusahaan ini akan mendapatkan sebuah imbalan atau sebuah uang yang akan mereka dapatkan dari aktivitas ekonomi penjualan barang dan menawarkan sebuah jasa. Yang kedua itu pendapatan itu didasarkan pada dalil periode. Nah, pendapatan ini pendapatan yang dianggap sebuah pendapatan itu adalah pendapatan yang berlangsung pada suatu periode tersebut gitu. Yang ketiga itu pendapatan itu didasarkan pada prinsip realisasi. Prinsip realisasi itu prinsip pengukuran dan pengakuan penghasilan. Jadi pendapatan itu harus didasarkan dengan pengakuan apa sih yang pengakuan pendapatan kayak gimana sih yang akan yang diakui oleh sebuah perusahaan gitu, yang akan dibahas di pengakuan pendapatan nanti yang dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat itu pendapatan memerlukan
pengukuran yang berkenaan dengan perusahaan. Jadi tadi kan disebut realisasi kan sebuah pengukuran atau pengakuan pendapatan. Nah, pengukuran penghasilan ini itu dapat ditentukan melalui jumlah kas, jumlah aktiva yang diterima, dan jumlah dari penurunan utang pada perusahaan. Yang terakhir itu pendapatan itu menghendaki bahwa penghasilan yang telah direalisasi tadi selama periode harus berkaitan dengan biaya-biaya relevan dengan penghasilan. Nah, biaya-biaya relevan itu adalah konsep biaya yang dapat digunakan dalam keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan kita pilih. Nah, biaya relevan ini itu bisa contohnya bisa kriteria itu bisa memperkirakan biaya apa sih yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Nah, jadi pendapatan ini bisa harus berkaitan dengan biaya-biaya tersebut. Nah, biaya yang masa yang akan datang itu contohnya biaya taksiran. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya saya Febia, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pendapatan. Jadi, klasifikasi pendapatan itu tuh terdapat dua, teman-teman. Ada pendapatan operasional dan ada pendapatan yang non-operasional. Nah, apa sih pendapatan operasional itu? Jadi, pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber, teman-teman. Yang pertama ada penjualan kotor, dan yang kedua ada penjualan bersih. Apa sih penjualan kotor itu? Penjualan kotor yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli. Sedangkan kalau penjualan bersih itu adalah hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli. Nah, selain itu juga di sini ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan di luar usaha pokok yang bersifat insidental atau tidak tetap. Nah, pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Nah, jenis pendapatan non-operasional ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya itu tuh seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan royalti. Nah, yang kedua di sini ada pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya itu seperti kayak penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva-aktiva yang tak berwujud. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Apa sih pengakuan pendapatan itu? Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah atau biaya ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos yang tercermin dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan itu berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Standar akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan, yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui, serta saat pengakuan. Pengakuan juga merupakan pencatatan suatu item dalam akun-akun dan laporan keuangan seperti kayak aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, ataupun kerugian. Nah, permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat kapan pendapatan itu diakui. Nah, di sini nih terdapat ada misalnya A, penjualan barang. Umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang. Yang kedua itu B, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan diakui saat penyerahan jasa.
yang dapat ditagihkan. Kemudian C, pendapatan berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti. Umumnya pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Dan yang terakhir, ini ada pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Umumnya pendapatan seperti atau keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Baik, saya rasa cukup. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Haris J. Hermawan. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih Saudara Febia. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh saya sendiri, Haris Jermawan. Jadi materinya itu tentang kriteria pengakuan pendapatan. Jadi menurut kriteria pengakuan pendapatan terdapat dalam PSAK nomor 23 itu suatu entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi kriteria seperti entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan pemilikan atas barang atau apapun yang melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Selanjutnya ada jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dalam transaksi tersebut mengalir ke entitas. Dan yang terakhir itu ada biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Di materi selanjutnya tuh ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pendapatan. Jadi pada prinsip pengakuan pendapatan itu umumnya pendapatan diakui pada saat yang pertama itu direalisasikan atau dapat direalisasikan, dan yang kedua itu dihasilkan. Maksud dari pernyataan tersebut tuh jadi yang pertama itu pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Jadi pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Nah, yang kedua, poin kedua tadi itu pendapatan dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh perusahaan pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Jadi terus ada 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip di atas, yaitu yang pertama ada pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan. Yang kedua itu ada pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga itu pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Dan yang terakhir itu ada pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elvina Revianti. Silakan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari pengakuan pendapatan. Di sini ada 2 contoh soal. Untuk contoh soal pertama, di sini ada sebuah perusahaan konstruksi memperoleh kontrak senilai 30 triliun untuk membangun sebuah jalan tol. Nah, proyek itu diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun untuk penyelesaian. Estimasi biaya untuk proyek tersebut mencapai 21 triliun, di mana biaya di tahun pertama itu diperkirakan akan mencapai 10 triliun, untuk tahun kedua 8 triliun, dan untuk tahun ketiga 3 triliun. Nah, dari data-data tadi itu kita bisa ngitung persentase total biayanya. Untuk tahun pertama kita bisa hitung dengan membagi biaya di tahun pertama dengan nilai estimasi. Nah, untuk tahun pertama ini 10/21, karena persentase berarti dikali 100%, menghasilkan 47,6%. Nah, untuk tahun kedua itu ada 8/21 dikali 100%, hasilnya
38,1%. Untuk tahun ketiga, 3/21 dikali 100%, hasilnya 14,3%. Nah, kemudian kita bisa menghitung pengakuan pendapatannya dengan mengalihkan persentase tadi dengan total pendapatan yang diperoleh selama periode proyek. Nah, pendapatan di tahun pertama itu bisa kita hitung dengan 47,6% dikali 30. 30 ini dari nilai kontraknya untuk membuat jalan tol tadi. Hasilnya 14,3 triliun. Nah, untuk pendapatan di tahun kedua 38,1% dikali 30 triliun, hasilnya 11,4 triliun. Untuk pendapatan tahun ketiga yaitu 14,3% dikali 30 triliun, hasilnya 4,3 triliun. Nah, dari data-data tadi kita bisa hitung nih labanya. Untuk laba tahun pertama itu kita bisa mengurangi nilai pendapatan dengan biaya setiap tahunnya. Di tahun pertama ini 14,3 triliun dikurang dengan 10 triliun, hasilnya labanya 4,3 triliun. Nah, untuk laba di tahun kedua 11,4 dikurang 8 sama dengan 3,4. Nah, laba di tahun ketiga itu 4,3 dikurang 3 sama dengan 1,3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua. Di sini kasusnya ada PT Helm mempunyai kontrak untuk membangun gedung. Nah, nilai kontraknya ini atau total pendapatannya sebesar 4.500.000. Nah, gedung ini diharapkan selesainya itu Oktober tahun 2000 dengan estimasi total biayanya itu 4 juta. Data-data yang ada di tabel pertama ini merupakan data-data yang diperoleh dari PT Helm selama masa konstruksi. Untuk biaya yang dikeluarkan sampai dengan periode ini, untuk tahun 1998 itu ada 1 juta, tahun 1999 2.916.000, dan tahun 2000 itu ada 4.050.000. Untuk estimasi sisa biaya yang diperlukan sampai selesai itu untuk 1998 itu ada 3 juta rupiah. Untuk 1999 itu ada 1.134.000. Nah, untuk tabel yang kedua ini kita menghitung laba kotornya, estimasi laba kotornya. Di sini kita ada nilai kontrak. Nilai kontrak itu dari total pendapatan yang ada di soal sebelumnya itu di sini ada 4.500.000. Semuanya ini rata setiap tahunnya. Dikurangi dengan nilai dari yang ada di tabel pertama. Untuk tahun 1998 itu totalnya ada 4 juta. Untuk tahun 1999 4.050.000 dan tahun 2000 itu 4.050.000. Nah, untuk menghitung estimasi total biayanya itu tinggal dikurangi nilai kontrak itu dikurangi dengan nilai yang tadi, sehingga hasilnya estimasi total biayanya laba kotornya ini untuk tahun 1998 itu ada 500.000, untuk tahun 1999 ada 450.000 dan tahun 2000-nya itu 450.000. Nah, di sini untuk persennya kita bisa lihat untuk tahun 1998 itu 1 juta dibagi dengan 4 juta. Hasilnya 100 dikali 100% hasilnya 25%. Untuk 1 juta itu kita ambil dari biaya periode sampai periode ini dibagi dengan 4 juta. 4 jutanya ini dari estimasi total biayanya. Nah, untuk tahun 1999 dan tahun 2000 itu perhitungannya sama seperti tadi. Untuk tahun 1999 hasilnya 72%, untuk tahun 2000 itu 100%. Nah, di sini kita bisa menghitung pendapatan yang diakui setiap periodenya. Untuk menghitungnya itu tinggal mengalihkan persentase tadi dengan nilai kontrak atau total pendapatan. Nah, di sini untuk tahun 1998 itu dihitung dari 25% dikali dengan 4.500.000. Hasil untuk pendapatan tahun 1998 itu 1.125.000. Sementara untuk tahun 1999 di situ 72% dikali dengan 4.500.000. Nah, hasilnya kan 3.240.000.
namun dikurangi dengan pendapatan tahun 98 tadi sebesar 1.125, sehingga hasil dari pendapatan tahun 1999 adalah 2.115.000. Nah, untuk tahun 2000 100% dikali dengan 4.500.000, hasilnya 4.500.000, dikurang dengan pendapatan tahun 99 sebesar 2.115.000, dan dikurang dengan pendapatan tahun 98 sebesar 1.125.000, sehingga hasil untuk pendapatan yang diakui tahun 2000 sebesar 1.260.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami terangkan tentang pengakuan pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.